Kembali di dalam program kita, di dalam bridging presentasi, dan kita sedang memasuki di dalam bagaimana berkhotbah secara pastoral di pernikahan Kristen. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyusun sebuah khotbah pernikahan Kristen. Di dalam pernikahan Kristen, prinsip-prinsip penting yang berakar pada ajaran Alkitab menjadi panduan utama kita secara konteksnya bagi pasangan yang akan menjalani kehidupan pernikahan, kehidupan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, kehidupan prinsip-prinsip yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan sebagai seorang pekhotbah antara lain seperti cinta kasih. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penting yang perlu kita lakukan untuk melakukan persiapan di dalam kita menyusun sebuah khotbah pernikahan. Yang pertama adalah cinta kasih. Cinta. Cinta adalah dasar dari setiap pernikahan kekristenan. Cinta ini harus mencerminkan daripada cinta kasih Yesus Kristus kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada kita semua yang penuh dengan pengorbanan dan tanpa syarat. Di dalam kitab Efesus pasal kelima ayat ke-25, di sana diceritakan bagaimana hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Juga di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4 sampai yang ke-7. Bagaimana Paulus memberikan sebuah definisi tentang kasih itu. Kasih yang penuh dengan kesabaran, kasih yang penuh dengan kemurahan, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih yang tidak melakukan ketidaksopanan, kasih yang tidak mencari keuntungan, kesalahan sendiri, tetapi ia bersuka cita bersama-sama dengan kebenaran. Oleh sebab itu, faktor utama yang perlu kita perhatikan di dalam kita mulai menyusun sebuah khotbah pernikahan Kristen adalah unsur bagaimana cinta kasih Allah itu nyata di kehidupan seorang pendeta, seorang pengkhotbah, di yang akan disampaikan kepada pasangan yang ada. Cinta kasihnya Allah itu harus menjadi bagian penting yang harus dimasukkan, yang harus disisipkan di dalam kita mulai menyusun khotbah pernikahan Kristen. Kedua, kita harus melihat dari faktor kesetiaan. Kesetiaan merupakan sebuah komitmen bersama yang tidak tergoyahkan terhadap pasangan untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Bagaimana mereka harus setia di dalam emosi, fisik, dan spiritual yang seperti terkandung di dalam janji pernikahan. Di dalam kitab Matius pasal ke-19 ayat ke-6, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah harus dijaga di dalam kesetiaan yang tidak boleh diceraikan lagi oleh manusia. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat keempat, hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan orang-orang berzina akan dihakimi oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, faktor kesetiaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan di dalam kita memasukkan prinsip
di dalam kita menyusun sebuah khotbah pernikahan, kesetiaan. Tetapi ada faktor lain yang kerap kali di tengah pelayanan pastoral ini menjadi faktor yang sangat sulit untuk dilakukan oleh pasangan. Dan ini menjadi salah satu penyebab keluarga menjadi pecah. Keluarga menjadi tidak harmonis. Keluarga menjadi kacau. Apakah itu faktor pengampunan? Dalam pernikahan, pasangan harus belajar untuk saling mengampuni. Mengikuti teladan daripada apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam kita mulai menyusun sebuah khotbah pernikahan, kita harus mulai memperhatikan faktor pengampunan itu harus menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seperti yang tertulis di dalam Matius 4 ayat ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah, yang penuh pengampunan, seorang terhadap yang lain. Pengampunan yang penuh dengan kasih mesra, yang saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus itu telah mengampuni kita. Menyadari bahwa kita adalah orang yang diampuni oleh Tuhan akan membawa kita kepada pengampunan yang sejati. Di dalam kita berkhotbah, kita bisa menyelesaikan faktor pengampunan. Oleh sebab itu, kalau seseorang bisa mengampuni, maka yang terjadi adalah kerjasama dan kesatuan yang ada. Faktor yang keempat ini juga perlu harus mendapatkan perhatian yang khusus. Mengapa saya bilang khusus? Bahwa pernikahan adalah menjadi satu tim untuk bisa bekerja, untuk bisa bertindak bersama-sama di dalam sebuah ikatan untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ternyata istri adalah kaum yang lebih lemah, yang harus kita ajak, yang harus kita kuatkan, yang harus kita dorong secara bersama-sama di dalam kerjasama dan dalam kesatuan, supaya mereka saling menghormati sebagai teman pewaris. Dari apa? Dari kasih karunia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, faktor kerjasama, faktor kesatuan harus ada di dalam setiap khotbah-khotbah kita. Bagaimana kita bisa berperan, memiliki peran, memiliki tanggung jawab untuk bisa menjalankan secara bersama-sama roda kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan pengampunan. Itu harus kita jaga di dalam keseimbangan peran yang ada. Sehingga di dalam menjalankan peran yang ada antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, pernikahan kehidupan mereka menjadi sebuah kasih, sebuah yang saling mengkokohkan. Karena ada keseimbangan peran yang diajarkan di dalam. Tetapi di dalam khotbah pernikahan, secara khususnya di dalam pernikahan Kristen, ada faktor, ada doa dan kehidupan rohani. Harus kita ajarkan juga. Mereka bukan hanya mengajarkan tentang pasangan suami istri, kehidupan suami istri, tetapi harus membawa kehidupan mereka di dalam sebuah panggilan yang Tuhan Allah sudah kerjakan. Oleh sebab itu kehidupan spiritual
menjadi kehidupan yang tidak boleh lepas daripada kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Bagaimana setiap pasangan, setiap anggota keluarga itu saling menjaga kedekatan bersama dengan kepada Tuhan. Kerap kali ke pernikahan kekristenan, khotbah secara khususnya, tidak menyentuh elemen ini. Mereka hanya menyentuh elemen cinta kasih, kesetiaan, pengampunan, kerjasama. Tetapi kehidupan kerohanian tidak disentuh. Sedangkan mereka dipersatukan oleh karena kasihnya Allah, oleh karena kebaikannya Allah, dan dibimbing dan disertai di dalam perjalanan kehidupan itu oleh karena kasihnya juga, kasihnya Allah, oleh karena pertolongannya Allah, oleh penyertaannya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Karena sebab itu seorang pengkhotbah harus menjaga keseimbangan spiritualitas yang ada supaya kehidupan mereka menjadi sebuah kehidupan yang kekal. Dan faktor yang terakhir yaitu bagaimana mengasuh anak di dalam Tuhan. Kalau doa dan kehidupan rohani itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kehidupan anak, cara bagaimana cara mengasuhnya akan begitu sangat nyata. Di dalam kita mengikuti prinsip-prinsip yang sudah saya berikan sebanyak 7 prinsip itu, setidaknya kita sedang berada di dalam sebuah pondasi yang kuat. Di dalam kita hendak menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Setiap pasangan Kristen dapat menjalani pernikahan yang penuh kasih, yang penuh hormat, yang penuh kesatuan. Prinsip secara pastoral, bagaimana membimbing dan menyertai anggota keluarga gereja. Itu pun menjadi sebuah perjalanan spiritual di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sebuah khotbah yang mentransformasi, ada sebuah khotbah yang bisa membawa bersama-sama, berjalan bersama-sama antara gereja, kita, dan Tuhan. Oleh sebab itu, mari ketika kita mendapatkan tugas, bukan hanya menjadikan tugas untuk menyampaikan berita informasi, tetapi juga merupakan implementasi di dalam kehidupan kepada pasangan keluarga. Oleh sebab itulah pada prinsip-prinsip itulah kita semakin hari semakin kuat dan kita mendapatkan pagar-pagar hal-hal yang perlu kita susun dalam kita mencari bahan ketika kita mulai mempersiapkan sebuah kota. Sehingga ketika kita menyampaikan khotbah pernikahan itu menyentuh hati, membawa perubahan. Dan bagaimana caranya? Oleh sebab itu di dalam video kita yang akan datang, saya setidaknya akan kita bersama menggumuli hal-hal ini, bagaimana membuat khotbah pernikahan itu bukan hanya sebatas informasi, tetapi merupakan khotbah yang menyentuh hati. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus melayani dan mempersiapkan diri di dalam berbagai pelayan. Tuhan memberkati kita.